Kemarin saya berhasil mengubah HP Xiaomi menjadi Oppo. Namun, kali ini saya akan melakukan sebaliknya. HP Oppo berubah jadi Xiaomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan mencoba memasang MIUI di HP Oppo. Iya, kalian gak salah dengar. MIUI yang biasa ada di HP Xiaomi tapi dipasang di HP Oppo. Saya akan coba pasang di HP Oppo A37. Ini adalah HP Oppo yang sangat unik. Karena ini adalah salah satu HP Oppo yang bisa dioprek. Walaupun prosesnya aneh dan juga repot banget karena harus UBL haram dan gak ada fastbootnya. Kalian bisa lihat prosesnya di video saya sebelumnya di channel saya. Sebelum melakukan proses custom ROM di video ini, kalian harus melakukan UBL dan pasang TWRP dulu seperti di video sebelumnya. Kalau sudah, langsung saja kita lanjut ke prosesnya. Awalnya saya menemukan orang yang bikin ROM MIUI buat HP Oppo A37. Ini adalah ROM portingan dari HP Xiaomi yang dibikin bisa dijalankan di HP Oppo. Sekarang kita bakal download ROM-nya. Tapi saya seperti lupa sesuatu ya. Oh iya, ini koneksinya masih belum aman karena belum pakai VPN. Nanti data saya bisa bocor dan Kominfo gak bakal tanggung jawab. Pernah gak sih kalian lagi browsing dan tiba-tiba diblokir sama Kominfo? Gimana ya solusinya? Untung ada FastVPN. Oh yeah, FastVPN. FastVPN ini tersedia untuk Mac, iOS seperti iPhone, dan juga tersedia di HP Android seperti J2 Prime. Di Android namanya VPNQ. Kalian bisa cari di Play Store. Ini namanya beda, tapi aplikasinya sama. Untuk cara pasangnya tinggal cari FastVPN di App Store, lalu install aplikasinya. Setelah diinstal, kalian bisa connect langsung ke VPN-nya. Selain VPN, FastVPN juga memiliki fitur AdBlocker yang bisa menghilangkan iklan mengganggu. Tinggal aktifkan ekstensi FastVPN di browser Safari, dan setelah itu auto hilang semua iklannya. Di aplikasi FastVPN, kalian bisa memilih berbagai lokasi seperti Singaparna, Plastik Joget, Wibu Bau Bawang, Perindavan, dan juga Perempatan Ciamis. Sekarang browsing kalian akan lebih aman dan nyaman. Ayo download FastVPN sekarang juga. Setelah download, saya langsung ekstrak filenya, dan ini tuh banyak zipnya buat ngefix bugnya. Biasanya custom ROM tuh cuma 1 atau 2 zipnya, tapi ini banyak. Sekarang kita bakal coba install zipnya satu-satu. Oke, jadi ini Odo A37-nya sekarang masih terpasang ini ROM Wibu Bau Bawang. Nah, sekarang pertama kita masuk dulu ke TWRP. Untuk masuk ke TWRP-nya saya lupa ini volume bawah atau volume atas. Kita coba volume bawah dulu aja. Odo. Oke, bener volume bawah berarti. Power sama volume bawah ininya TWRP. Nah, sekarang kita bakal copy si filenya ini ke HP-nya. Oke, jadi hampir aja jatuh ininya HP-nya. Oke, kita pasang ininya USB-nya. Ini agak-agak susah dikit karena port USB Odo A37 saya ini agak-agak autis dikit. Jadi saya harus pelan-pelan masukinnya. Oke, akhirnya setelah saya ngegaca ini sama port USB-nya, akhirnya bisa kedetek juga. Pertama kita copy dulu ini ke SD card. Ternyata ini SD card Smasnuk saya tuh kejebak di Odo A37, saya nyari-nyari gak ketemu. Dan kita tunggu aja ini proses kopinya sampai beres. Ini bakal lama karena protokol MTP tuh ampas. Oke, ini udah beres, ini kopinya kita eject ininya si Odo A37-nya. Kentang lu A37. Nah, udah saya eject HP-nya. Oke, pertama saya pengen backup dulu ininya si recovery-nya. Karena HP ini tuh gak bisa fast boot. Jadi kalau recovery-nya hilang dan HP-nya boot loop, gak bakal bisa pasang TWRP dan harus auto nge-flash ulang, itu repot. Jadi yang pertama saya backup dulu, kita backup Gak ada recovery ini. Saya gak bisa backup recovery. Oke lah, bodo amat. Kita langsung coba install aja. Pertama kita ke SD card dulu. Nah, ini micro SD card-nya. Dan kita pasang MIUI 9. Ini asli memasang MIUI di HP Oppo. Dan sekarang ini lagi proses nge-flash sistem dan datanya. Oh ya, data kalian bakal auto hilang saat melakukan ini, jadi pastiin backup dulu. Oke, saya gak tahu kenapa di tengah jalan malah error ini. Operation not supported katanya dan kena error 7 ini. Ini errornya baru banget, saya baru pertama kali lihat ini. Ini gagal pas ini permissionnya. Oke, saya gak nemu solusinya ini penyebabnya, jadi kita lanjut install aja. Kita pasang semua fixnya, fix kamera, udah itu fix gyroscope. Karena Oppo A37 ini tuh ada gyroscope-nya. Jadi walaupun Oppo harganya kemahalan, mereka tuh masih baik ngasih gyroscope ke HP ini, nggak kayak HP kelas bawah mereka sekarang yang udah gak ada gyro-nya. Nah, itu kita fixinnya sensornya. Ini bukan sensor yang kalau ada video tidak senonoh, ini beda lagi sensornya. Yaitu fix ini suaranya.
Udah itu fix wifi. Nah sekarang ini yang agak-agak serem ini, karena kalau misalnya ini bootloop dan nggak bisa masuk lagi ke TWRP, kemungkinan besar ya saya harus ulangi dari awal ini prosesnya, nge-flash ke stock ROM, udah itu UBL haram, udah itu ngerut lagi, pasang recovery-nya repot lah. Oke, kita hapus cache dulu aja, kita hapus cache-nya. Oke, kita reboot sistem. Saya gak tahu ini bakal booting atau enggak, kemungkinan besar enggak, soalnya gagal di tengah jalan. Yang paling saya ngeri sih ini, yang paling saya ngeri itu ini kalau TWRP-nya ini ketimpa. Oke, bentar-bentar. Kok masih booting ke sini ya? Padahal tadi harusnya udah nge-flash loh. Dan yang hebatnya ini nggak bootloop loh. masih masuk ke ini, ke ROM Wibu kemarin. Saya pusing. Jadi tadi itu bener-bener gagal tuh, gak nyentuh sistem sama sekali. Oke, selanjutnya yang saya pengen coba itu, saya pengen coba ganti TWRP. Oke, nih HP-nya baru kedetek. Dan sekarang kita bisa, mana ya si TWRP-nya? Nah ini TWRP yang lebih jadul. Mungkin perlu yang lebih jadul ini baru bisa. Dan sekarang kita masuk lagi ke TWRP. Kita restart. Oke, power volume bawah. Masuk lagi ke TWRP yang 3.7. Saya coba yang TWRP 3.2 tadi. Oke, kita install image, recovery, itu swipe. Itu kita balik lagi ke recovery sekarang. Restart recovery. Jadi harusnya kita udah ke TWRP yang versi 3.2 sekarang. Oke, aman. Masuk kita ke TWRP yang versi lebih jadul ini. Nah, udah kita masuk ke TWRP-nya. Saya bakal coba install lagi MIUI-nya. Oke, tadi tuh errornya di setting and fixing permission. Nah, sekarang lolos sampai ke flashing kernel image. Jadi bener ada kemungkinan penyebabnya itu karena TWRP-nya yang terlalu baru. Nah, sekarang lolos sampai ke SuperSU installer nih. Ini ada kemungkinan besar bakal work. Semoga aja bener work. Oke, kita sukses nginstalnya. Berarti kita harus pakai TWRP jadul buat nginstal MIUI 9 ini. Selanjutnya saya flash aja satu-satu ininya, fix-fixnya. Sama kayak tadi prosesnya. Oke, saya udah beres ini install semua zipnya dan MIUI-nya. Sekarang saya gak sabar ini. Kita bakal melihat. Oke. Oh, bukan. Saya kaget. Saya awalnya ini ngira ini tuh yang NoOS installed. Ternyata bukan. Jadi ada kemungkinan aman. Nggak tahu juga sih. Buat jaga-jaga sih saya pengen wipe data. Oke, kita reboot sekarang. Oke, semoga gak bootloop. Dan semoga kita bisa booting ke MIUI. Ini masih Oppo ya muncul logonya saat dinyalain. Tadi pas nyala tuh munculnya logo Oppo, sekarang berubah jadi Xiaomi. Oke, ini ada kemungkinan work nih. Minimal kalaupun bootloop kita bisa lihat kita sudah berhasil mengubah HP Oppo menjadi HP Xiaomi. Ini Oppo. Di belakangnya ini HP Oppo ini. Tapi ininya logonya Xiaomi ini. Odo ini padahal. Ini Odo. Oke, kita tunggu aja ini. Semoga aja tidak ganteng, tidak bootloop. Setelah menginstal MIUI di HP ini, awalnya cuma stuck di logo Xiaomi. Saya takut banget ini bootloop, apalagi kalau sampai gak bisa masuk recovery. Karena ini tuh HP gak ada fast bootnya. MIUI memang terkenal dengan bootingnya yang lama banget, bahkan di HP Xiaomi beneran sekalipun. Oke, ini tuh lama banget ininya prosesnya, bermenit-menit. Saya sampai nge-scroll Facebook dulu dan akhirnya bisa booting juga ini ke MIUI. Sekali lagi ini HP Oppo ini. Dan ini tuh saking lama bootingnya, ini HP-nya udah panas ini kayak setrika ini. Padahal ini cuma Snapdragon 410 tapi jadi panas ini. Jadi setrika saking lama bootingnya. Oke, ini ngejalanin MIUI 9 sekarang. Kita next. Oke, kita pilih bahasa. Ini nggak ada bahasa Sunda, kita pilih bahasa Inggris saja. Dan regionnya, oke, Cibaduyu, oke, gak ada. Sesuatu yang kalian gak bakal expect saat itu nyalain HP Oppo itu, HP-nya minta Mi account. Ini udah gak masuk akal banget ini. Ini ngapain nih HP Oppo saya minta akun Xiaomi. Disuruh sign in nih. Kita beres bagian OOBE-nya. Langsung aja next. Biasanya ini kalau di Xiaomi yang asli ini lama banget di proses ini tuh. Oke, ini nggak terlalu lama.
Atau mungkin yang versi baru aja yang lama, yang versi lama cepet. Oke, ini udah masuk nih ke tampilan MIUI dan ya tampilannya seperti MIUI. Kalau kalian liatin ini ke orang yang random, ini HP apaan, pasti rata-rata pada bilang ini HP Xiaomi, padahal ini HP Oppo ini. Nah ya ini bener nih, model number Odoo A37 ini basisnya versi Lollipop. Jadi versinya tetap aja Lollipop gak naik ini. Dan RAM-nya 2GB, internal 16GB, minimal lebih tinggi dari J2 Prime HP tolol. Sebenarnya ini tuh agak ngerasa aneh juga gitu ya. Ini saya megang HP Oppo tapi UI-nya tuh UI HP Xiaomi. Ini pakai MIUI ini, asli beneran MIUI ini. Itu rasanya aneh. Rasanya seperti gak nyambung. Dan saya juga bingung sendiri, ini otak saya langsung auto bingung ini. Ini saya lagi megang HP apaan sebenarnya. Dan ini ternyata udah di root dari sananya. Jadi kita gak perlu nge-root lagi. Tadi pas proses installnya udah langsung sekalian install SuperSU juga. Nah ini kalian lihat sendiri, ini tuh asli MIUI ya. Kita lihat galeri ini. Ini UI-nya tuh bener-bener MIUI. Dan kameranya juga ini harusnya fungsi ini, jalan saya bisa jepret. Ini kamera MIUI ini. Tuh ini tampilannya ini MIUI banget, sangat MIUI sekali ini. Ada security-nya juga. Ya ini seperti layaknya HP Xiaomi aja, cuman jalan di HP Oppo kurang lebih. Jalan semua nih, dan UI-nya tuh bener-bener mirip banget ya, karena emang MIUI ini. Ini tuh bener-bener MIUI banget, asli real 100% MIUI. Bahkan ada aplikasi Mi Video juga ini. Nah, ada aplikasi musiknya MIUI. Tapi yang saya gak lihat, sesuatu hal yang bikin ini tuh gak kerasa MIUI itu ada satu. Gak ada iklannya. Ya jadi selama saya pakai ROM ini di Odoo A37, saya tuh tidak menemukan yang namanya iklan. Jadi mungkin iklannya nggak dibawa ke portingan ini. Jadi sangat disayangkan kalau kalian cari iklan, kalian pasang ROM ini di Oppo A37, kalian pengen nonton iklan di Oppo A37 kalian, sayangnya nggak bisa. Sayangnya saat buka Play Store di HP ini saya menemukan masalah, di mana setelah login saya nggak bisa masuk Play Store. Untungnya akhirnya saya menemukan solusinya. Ini gara-gara Androidnya terlalu Majapahit banget, ini masih Android 5 Lollipop, jadi pas saya buka Play Store awalnya muncul server error, tapi sekarang stuck di loading ini. Kemungkinan ini lagi update ininya si Google Play Service-nya, tapi saya gak tahu bisa atau enggak, soalnya seingat saya buat Lollipop tuh udah dimatiin dukungannya. Oke, ini satu hal yang harus kalian sadar tentang HP Odoo. Jadi gak tahu kenapa ini Odoo dan Asus kalau gak salah tuh. Kalau masang port micro USB tuh kebalik. Nah ini saya bandingin sama HP Smasnook nih. Kalau Smasnook ini, nah kalian lihat sendiri lah. Kalau Smasnook itu kayak gini nyoloknya. Nah kalau di Odoo ini nggak bisa. Saya harus putar balik. Jadi saya gak tahu kenapa Odoo sama Asus itu kebalik ininya si port micro USB-nya. Apa biar kelihatan beda gitu. Oke, sekarang kita harus colok lagi nih. Saya mau ngopi APK soalnya. Oke, saya berhasil copy ininya, filenya, kita langsung install APK-nya. Jadi saya tuh pengen tahu ini 32 bit atau 64 bit HP-nya. Karena saya mau pasang Play Store manual, mau update manual si Play Store-nya, tapi gak bisa karena saya perlu tahu dulu ini 32 bit atau 64 bit biar saya gak salah download soalnya. Dan ini oke, ini 64 bit ya. 64 bit. Ini HP zaman Majapahit tapi 64 bit. Soalnya ini Oppo A37 tuh ada ROM-nya 32 bit. Dan kebetulan ROM MIUI ini 64 bit. Gak kayak Smasnook yang ini Smasnook 32 bit ini. Jadi ini tuh saya nyari di APK Mirror, cari Play Store yang terbaru yang terakhir support Android 5. Nah ini saya udah download APK-nya, sekarang saya bakal copyin lagi ke Odoo A37-nya. Oke, ternyata saya salah download. Saya harusnya download yang APK biasa, bukan yang bundle-bundle. Tapi ini minimalnya Android 10 sih masalahnya. Jadi kita harus pakai versi yang lebih jadul lagi. Nah ini yang versi 32, dia ada APK yang bisa di Android 4.4 ke atas. Tapi ini agak lebih jadul, saya gak tahu masih jalan atau enggak. Kita coba aja download APK-nya. Oke, kita coba pasang ininya si Play Store-nya. Kita override. Kalau ini signature-nya cocok, harusnya sih auto bisa dan langsung ke update si Play Store-nya. Jadi ini masalah utama di HP, kalau kemarin sih yang Android KitKat dan sekarang ternyata Lollipop juga. Si Play Store-nya tuh gak bisa otomatis update saking jadulnya. Jadi kalau kayak gini, ya terpaksa harus manual update-nya. Sukses!
Open. Dan sekarang bisa dibuka Play Store-nya. Jadi tadi itu cuma stuck di loading atau muncul error-error, server error gak jelas. Dan sekarang kita udah bisa buka Play Store-nya. Jadi kalau buat orang awam yang baru nyalain HP pakai OS jadul, mungkin ngiranya HP-nya udah gak didukung lagi sama Google. Padahal udah gak bisa update otomatis, jadi harus manual update Play Store-nya. Jadi buat kalian yang mau pakai versi Android jadul, ya gitu kurang lebih caranya. Kalian harus update manual si Play Store-nya. Nah, sekarang kita bisa coba pasang-pasang ini aplikasinya. Setelah kita cek HP-nya, ini beneran MIUI asli real 100%. Dan sekarang kita akan coba tes performa gamingnya. Di video sebelumnya saat saya coba gaming, performanya itu ampas banget. Kalau pakai MIUI gimana ya ini performanya? Saya akan tes game HOK dan juga Babaji Mobile di HP ini. Kemarin saya coba HOK di HP kentang lainnya dan saya kaget. Hasilnya tuh cukup lancar. Kalian bisa lihat videonya di channel saya. Langsung saja kita coba mulai tes gaming di HP Oppo A37 yang pakai MIUI ini. Kalau pakai MIUI sebenarnya masih HP Oppo atau udah jadi Xiaomi sih? Oke, saya coba HOK di HP ini karena kemarin saya cobain di beberapa HP kentang kayak J2 Prime. Itu masih lancar. Di J2 Prime ini game masih lancar banget. Jadi saya penasaran, saya cobain di Odoo A37 ini. Dan ini juga sama, cukup lancar di Oppo A37, cuman masih sering lag. Dan yang paling anehnya itu masih malah lebih lancar di J2 Prime daripada di Odoo A37 ini. Di Odoo A37 ini tuh loadingnya lama, kadang suka nge-frame atau stuttering gitu. Jadi gak sestabil di J2 Prime. Masih bisa main tapi ya gak 100% lancar gitu. Selanjutnya saya bakal coba Babaji, soalnya kemarin di ROM Android 10 itu langsung ngehang. HP-nya langsung nge-freeze saking gak kuatnya main Babaji. Kita coba di ROM MIUI ini apakah bisa atau enggak. Kita masuk sekarang ke Babaji-nya, kita cek dulu ininya settingnya. Udah itu gravitasi. Oke, ini smooth medium karena HP ini nggak bakal kuat di atasnya lagi. Kita langsung coba start. Oke, ini masuk ke gamenya, cuman oke ini nge-lag banget ini. Gak respon nih. Malah ini nggak ada ini yang nggak ada apa namanya? Nggak ada tanahnya goib. Oke, baru muncul nih. Jadi ini kayaknya loadingnya lambat banget sampai si bawahnya tanahnya itu belum ke load tadi. Tapi setidaknya kita nggak stuck di lobby. Kita bisa naik kapal. Kalau kemarin nggak bisa sama sekali. Oke, ini pas mau turun langsung jadi nge-lag banget nih. Pas proses turun ke Pochinki. Nah, ini lihat nih, kalian lihat nih nge-lagnya nih. Udah nge-freeze lagi nih. Aduh, saya gak tahu nih bisa turun dengan aman atau enggak ini, atau malah gamenya keburu crash. Oke, ini udah makin parah, semakin turun semakin brutal nih yang lag-nya. Oke, ini sudah tidak respon lagi nih HP-nya. Pas swipe ke bawah juga udah gak respon. Oke, ini udah tanda-tanda ngehang ini. Oke, kebuka map. Oke, ini baru nyampe di bawah kayaknya. Oh, belum ternyata. Dan masih nge-lag banget. Ini sampai 1 FPS pun gak nyampe ini. Nah, ini baru lepas parasut. Apakah bakal ngehang lagi di sini? Oke, baru muncul nih yang senjatanya. Oke, ini 1 FPS pun gak nyampe. Ini nge-lag brutal banget ini. Ini udah lebih parah dari slideshow PowerPoint ini nge-lagnya. Oke, ini kita udah... Oke, ini sampai animasi jalannya aja gak jalan. Oke, ini aduh nge-lag banget ini. Nge-lag sangat brutal banget ini. Ini sampai bangunannya aja cuman kotak gini nih. Bangunannya rumahnya goib. Rumahnya jadi kotak ini. Kayak belum jadi gitu, kayak masih ditutup gitu rumahnya. Oke, saya udah ditembak lagi nih. Baru turun padahal. Oke, jadi ini udah jauh lebih mending lah, sedikit banget lebih mending daripada ROM Wibu Android 10. Tapi tetap aja gak bisa main Babaji di Odoo A37 ini. Malah masih mending J2 Prime lah kalau buat main Babaji. Kemarin saya coba di custom ROM Dark Code itu J2 Prime tuh masih bisa main Babaji. Beda jauh lah, udah kayak langit dan bumi. Ini malah lebih nge-lag. Walaupun ini Snapdragon dan J2 Prime tuh MediaTek, jadi gak selalu Snapdragon tuh lebih bagus dari MediaTek. Oke, ini udah saya gak bakal nyoba mainin lagi, udah gak bisa dimainin ini. Kesimpulannya, apakah worth it untuk pasang MIUI di Oppo A37? Menurut saya enggak. ROM ini versi Androidnya jadul, masih lollipop, dan udah banyak aplikasi yang gak support. Dan juga MIUI sendiri itu menurut saya gak enak dipakai dan ampas. Jadi kalau mau mending pakai custom ROM yang lain aja. Yang penting, dengan video ini kita bisa membuktikan kalau HP Oppo bisa berubah jadi HP Xiaomi. Itu saja sekian dari saya, semoga video ini bermanfaat.